Rasa khawatir, rasa takut itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak takut. Nabi pun takut, ya toh. Tetapi ada kiat yang harus dilakukan untuk paling tidak mengurangi rasa takut itu. Kita tidak boleh menghilangkan rasa takut, karena hilangnya rasa takut dapat mengakibatkan ketiadaan kehati-hatian, kecerobohan. Tetapi dalam saat yang sama kita tidak perlu membesar-besarkan rasa takut. Nah, jadi bagaimana? Mari kita lihat, kalau Anda takut, tanyakan apa yang ditakuti. Takut gagal, Bi. Oke, bisa banyak sebab. Misalnya gitu. Ya, okay. Apalagi kan ini di media sosial tuh kan orang menjadi sering membanding-bandingkan. Ya. Wah, kalau ngelihat temennya udah sukses, tabungannya ratusan juta, karirnya sudah bagus, sudah dapat pasangan, sementara dia... Coba lihat, sekian banyak orang setelah umur 50 baru sukses. Ya toh? Jadi bukan yang ditentukan usianya sudah harus sama persis sama dia. Ya kan, anak. Jadi kami ingin berbicara tentang takut secara umum. Ada takut atau takut harus cari apa sebabnya. Karena takut itu bisa jadi tidak bisa dihindari sebab ketakutan itu. Ada cara untuk menghindarkan itu, ya kan? Nah, sekarang ini takut ada orang yang gagal, terus dia depresi. Nah, itu salah. Kenapa tidak mencontohi semut? Memikul jauh lebih besar dari badannya, sekian kali jatuh dan berhasil. Ada ulama, ada panglima Timur Lang, itu pincang. Ada ulama namanya Ibnu Hajar, putra batu. Kenapa? Dia gagal di sekolahnya. Dia ke sungai, dia lihat tetesan air sedikit demi sedikit menimpa batu sampai berlubang batu itu. Dia sadar, saya kalau seperti ini bisa berhasil. Dia berhasil jadi ulama besar, namanya Ibnu Hajar, putra batu. Nah, jadi cari penyebabnya dan jangan terlalu membesarkan rasa takut padahal belum terjadi. Bisa jadi apa yang ditakuti itu tidak jadi. Nah, karena itu ada pesan, kalau Anda merasa takut tentang sesuatu akan terjadi, rasa takut Anda itu bisa lebih berbahaya dan lebih besar dampaknya daripada ketakutan bila terjadi. Jadi belum tentu jadi dong. Nah, jadi apa? Disinilah peranan optimisme. Disinilah peranan kita kembali kepada Tuhan. Nah, apalagi kalau yang ditakuti itu memang tidak bisa dihindari. Habis ini sudah tua, sudah lemas, takut tidak bisa jalan. Ya itu resikonya usia panjang. Ya kan? Harus disadari itu. Kalau mau berusia panjang harus terima resikonya. Nah, itu jadi apa kiat untuk itu? Kalau agama berkata kaitkan dirimu pada Tuhan. Ada doa begini, bagus itu doa. Ya Allah, kalau memang ketetapanmu harus terjadi yang tidak menyenangkan, maka biarlah aku terjatuh, tapi mohon kiranya aku terjatuh di tumpukan jerami. Jatuh juga kan? Tapi tidak duka. Karena dijerami. Karena dijerami. Jadi optimisme harus selalu ada. Begitu putus optimisme, tidak ada artinya hidup ini. Dan jangan pernah tidak mentoleransi diri. Maksudnya apa? Ada orang itu kalau sudah gagal, dia punya idola gagal, dia sudah
aduh, memang saya ini nggak benar, memang saya ini tidak berhasil, memang saya ini, itu namanya tidak mentoleransi diri. Toleransi dirimu. Sekian banyak orang yang seperti kamu yang gagal tapi kemudian berhasil. Jangan itu namanya tidak mentoleransi diri. Ada orang punya mau lulus cum laude, tiba-tiba lulusnya hanya cukup, Langsung down, rendah Itu diri, putus asa. langsung putus asa. Itu namanya tidak mentoleransi diri. Sementara kita kerap kali mentoleransi orang lain ya, Wi. Nah, kita mentoleransi orang lain. Salah satu syarat untuk lahirnya toleransi kepada orang lain adalah Anda harus mentoleransi diri Anda.